Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kita mulai ngaji ya. Bapak-bapak dengar ya Pak. Saya izin ceramahnya nggak lama karena memang sedang kurang sehat Bu ya. Kencang banget nih. Yang jawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan pulang maulid utangnya lunas. Ini banyak utang semua ini. Aminnya kompak gini ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Shadaqallahul azim. Para guru yang dimuliakan Allah, para kiai, para habaib, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang saya cintai, dan ibu-ibu yang dicintai suaminya masing-masing. Amin Bu. Kalau ada yang gak amin saya curiga. Mungkin pengen disukai sama suami tetangganya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang mengantarkan hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang paling indah, penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Insya Allah semua yang ada di tempat ini Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah jernihkan akalnya, Allah bersihkan pikirannya, Allah lapangkan jiwanya, Allah sucikan batinnya, dan menutup kehidupannya nanti husnul khatimah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Salawat dan salam kita curahkan teruntuk qudwah hasanah, laki-laki pilihan, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya. Dan siapa yang hari ini cinta kepada Rasulullah, berselawat pada Rasulullah, insyaallah beliau, kita semua akan mendapat haknya disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu bapak yang mulia, suksesnya maulid, hebatnya maulid bukan hanya dihadiri oleh ribuan orang, tetapi suksesnya maulid ada perubahan di dalam diri kita.
Ada perubahan di rumah tangga kita, ada perubahan di masyarakat kita. Sebelum Maulid, masjid apa musola ini? Musola apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sebelum Maulid, musola Ar-Rahman jamaahnya cuma 3 saf. Besok habis Maulid penuh ini sampai keluar-luar, di dalam kosong. Makanya suksesnya Maulid adalah kita mengambil pelajaran yang baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi, maka kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang statis, manusia yang jumud, manusia yang tidak dinamis. Karena itu litahwilil juhalah ilal ma'rifah, mengubah kondisi masyarakat yang jahiliyah kepada yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid merupakan syiar dakwah bagi umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngebayang nggak kalau Maulid nggak ada? Nggak ada Maulid aja negara kita centang peredam. Nggak ada Maulid kita, nggak ada Maulid aja tawuran di mana-mana. Nggak ada Maulid, ada Maulid saja, masya Allah, banyak persoalan. Gimana kalau nggak ada Maulid? Makanya seluruh masyarakat harus berterima kasih kepada pengurus masjid, pengurus musola Ar-Rahman. Terima kasih sama guru-guru kita, terima kasih sama kiai kita, terima kasih sama ustadz-ustadz kita, terima kasih sama ustazah-ustazah kita. Kalau kita nggak hadir di majelis Maulid, mungkin nggak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan solawat kita giliran ada Maulid aja. Ternyata di rumah kita nggak mau Maulid. Ibu-ibu kalau ulang tahun anaknya jangan dibawa ke McD. Sekarang di media sosial McD adalah penopang makanan Israel untuk menembaki orang-orang Palestina. Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza, Pak. Biar tahu Imam Syafi'i lahirnya di mana, buka sejarah. Beliau lahirnya di Gaza. Di Jawa ada yang namanya Kudus. Di Palestina ada yang namanya Al-Quds. Ini kemiripan. Ini Masya Allah. Makanya itu Maulid pertama kali diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana caranya Salahuddin Al-Ayyubi menghidupkan Maulid supaya mempersatukan umat Islam. Kita harus berterima kasih sama guru-guru kita. Saya pesan sama jamaah di sini, kalau ada guru datang dari luar, dihormati, itu sesuatu yang wajar. Tapi lebih wajar lagi masyarakat kita menghormati guru-guru terdekat kita. Anak kita bisa baca Quran, siapa yang ngajarin? Anak kita bisa baca berjanji, rawi, baca maulid, siapa yang ngajarin? Anak kita bisa wudhu sempurna, siapa yang ngajarin? Ada yang wudhu nggak sempat ke muka, dari tangan ke kaki ke rambut ada. Ada yang tayamum sampai ke kaki juga ada. Tayamum sampai ke kaki ada. Kalau kagak belajar sama guru-guru kita terdekat,
Bagaimana mungkin kita mau berterima kasih? Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa baca Quran, bisa wudhu? Maka guru-guru di sekitar kita ini harus disayangi. Kalau ada yang meninggal, gak mungkin guru yang dari Kerawang datang. Kalau ada yang wafat, gak mungkin guru-guru kita dari Bogor datang. Kalau ada tetangga yang meninggal, yang dicari siapa, Pak? Guru kita yang di dekat kita. Yang baca tahlil siapa, Pak? Yang baca surah Yasin siapa, Pak? Yang baca doa siapa, Pak? Masya Allah. Makanya guru-guru kita ini, ibu-ibu sekalian, disayang. Ada kiai sakit, Pak. Kiai sakit, ditengok sama muridnya, ditanyain, kiai sakit. Lah kan kiainya lagi diinfus, Pak. Kenapa kudu ditanya lagi, Pak? Nanyanya gini, kiai sakit apa? Nah itu bener. Datang udah rame-rame, Pak. Apalagi ibu-ibu tuh, nengokin ustazah, nengokin jamaah. Orangnya 30. Sewa angkot lebih mahal dari buah yang dibawa. Coba bener, coba tanya ibu-ibu nih. Sewa angkot sampai 3 angkot, 35 orang datang. Di lift berisik. Kata temennya, lu nyumbang 5.000 berisik lu. Kalau ada kiai sakit, jangan ditanya. Tanyanya sakit apa, udah berapa lama. Jangan ditanya kiai sakit. Emang lu lihat gue lagi main catur? Lihat dong. Pak, gak ada yang nyaut, Pak. Pak, Bu, kalau ada tetangga kita, warga kita, orang kaya sakit, jangan bawain duit. Duitnya udah banyak, bawain buah. Loh, buahnya udah banyak bocah. Kalau ada tetangga kita yang duafa, yang kurang beruntung hidupnya, jangan bawain buah, bawain duit. Ada tetangga kita namanya Pak Makmun, sakit udah 6 hari. Jamaah nih yang 500 orang ini, patungan satu orang 10.000, dapat 5 juta. Assalamualaikum Pak Makmun, sakit ini 5 juta di jamaah, besok pulang Pak. Subhanallah, 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 begitu. Sakit udah 5 minggu, ibu-ibu datang bawa jeruk 1 kilo. Yang masuk ke ruangan 16 orang. Batuknya makin serem. Kalau ada orang kaya sakit, bawain buah. Ada saudara kita yang kurang beruntung sakit, bawain. Ada kiai sakit, bawain buah sama duit. Alhamdulillah, kiai sakit. Emang lu lihat gue lagi ngapain? Sakit apa kiai? Apa yang dirasa? Nggak ada yang dirasa. Kok nggak dirasa sampai diinfus? Lalu kagak bawa jeruk, mana ada rasanya? Coba bawa apel, bawa durian, nah ada rasanya. Oh ya udah kiai, ini saya bawain buah kiai. Alhamdulillah. Tapi yang makan bukan saya. Siapa kiai? No, yang jagain saya. Kalau gitu yuk kita doain biar kiai cepat sehat ya. Ente doain aneh lagi. Ente bisa doa, anak yang ngajarin. Terus saya mesti ngapain? Dah ente pakai nanya. Pikirin nih, infus siapa yang bayar? Itu cerita kiai di mana Pak? Di Pulau Seribu Pak, di laut. Nah kita kembali ke maulid. Jadi kalau kita maulid ikut Nabi, Bu,
Nyaut dong. Pak, kalau ada suami ibu tiap hari ngomongnya begini sama ibu, I love you mom, I love you mom, papa cinta sama mama, girang nggak? Sekali sehari 5 kali ibu diomongin sama lakinya I love you mom, girang nggak? Girang nggak? Girang. Nih gini nih, kalau bocah banyak ribet banget ceramahnya. Kalau ada suami yang ngomong sama istrinya I love you mom 5 kali sehari, ibunya girang. Tapi suami I love you nya 5 kali tapi bohongnya jarang terus. Ibu seneng apa gedek? Bahagia apa nyesek? Bu, Pak, kalau kita cinta sama Nabi, kita sholawat tiap hari, itu adalah tanda cinta kita sama Rasulullah. Namanya kasratus sholawat, banyak bersolawat. Tapi kalau kita udah bersolawat apa sama Nabi, terus apakah kita cinta sama Nabi? Betul. Itu the first class. Itu kelas yang paling pertama. Bu, Pak, Rasulullah sayang sama kita, Pak. Rasulullah sayang sama kita sampai Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah bilang sama Allah begini, ya Allah, ajalku sebentar lagi akan tiba. Kami mohon ya Allah, aku mohon ya Allah, berikan kepadaku sakitnya sakaratul maut. Kekasih Allah minta sakitnya sakaratul maut diucapkan. Ketika diucapkan sakitnya, Masya Allah, begitu dicabut sampai di mata kaki, Rasulullah teriak, cukup Israil, cukup. Jibril malingkan wajahnya ke tembok. Begitu malingkan wajahnya ke tembok, Rasulullah berkata, ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu di tembok? Apa? Kata Jibril, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku tidak kuasa, aku tidak kuat, aku tidak tega melihat kekasih Allah menjerit kesakitan. Aku tidak kuasa melihat kekasih Allah meringkih kesakitan. Maka Rasulullah berkata kepada Allah, ya Allah, jika sakitnya sakaratul maut seperti ini, maka jangan kau timpakan kepada umatku. Pak, Rasulullah sayang. Sakitnya sakaratul maut, minta umatnya semua yang sakitnya, minta Rasulullah yang nanggung. Rasulullah sayang sama kita, Pak. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolak. Kullu nafsin za'iqatul maut, ditolak. Ketika ditolak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul sayang Bu sama kita. Rasul cinta sama kita, Pak. Rasulullah ridho diludahi setiap subuh. Rasulullah ridho ditimpuk sama Bani Sakib negeri Taif. Ukhruj anta Muhammad min baladi. Keluar kamu Muhammad. Keluar kamu Muhammad. Jibril datang, ya Rasulullah, angkat tanganmu, akan aku hajar mereka semua. Jangan ya Jibril, jangan, jangan. Aku cinta pada mereka, aku butuh anak-anak mereka. Kalau ayahnya menolak dakwahku, maka aku ingin anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah, Bu, sayang sama kita. Lantas apa sayang kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi sayang sama kita, apa yang kita balas?
Kalau ada orang tua sayang sama anak digedein, udah gede, anak diajarin ngomong, bisa ngomong malah nyelak bapaknya, nyelak emaknya. Sakit hati emaknya, sakit hati bapaknya. Anak yang diajarin ngomong udah lancar, disekolahin tinggi, tapi untuk menyakiti ibunya dan bapaknya. Rasulullah marah, Bu. Ini yang penting bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi, tenang. Begitu udah 3 kali diludahi, masya Allah. Begitu udah keempat kalinya, Nabi diem aja. Kemana langganan saya? Biasanya saya udah diludahi, kenapa kok nggak ada? Ternyata sakit. Ditengok sama Nabi. Begitu ditengok sama Nabi, siapa kamu? Siapa anda? Siapa yang ketuk pintu saya? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW gemeter, akhirnya masuk Islam. Nabi ditimpuk di Taif ridho. Makanya ibu bapak kalau ditimpuk sama tetangga pakai batu, jangan balas pakai batu, tapi balaslah pakai bunga. Tapi pastikan potnya juga ikut. Masya Allah. Pak, Bu, kalau kita cinta sama Nabi, apa yang kita balas jasanya Rasulullah? Rasulullah hidupnya susah, Pak. Rumahnya Rasulullah 3 kali 5 meter. Pintunya Nabi 70 cm lebarnya. Tingginya 150. Atapnya bisa dipegang antara 2 meter 150 ke atas. Tapi Nabi bilang, inni baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa rumah kita yang gede-gede? Kok nggak ada surga di rumah kita? Nabi rumahnya kecil tapi bilang rumahku adalah surga bagiku. Kenapa rumah kita yang besar-besar kok nggak tenang? Rumah kita kok nggak bahagia? Karena tidak ada cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba tiap maghrib seminggu sekali aja. Kalau malam Jumat di masjid bapaknya baca surah Yasin, malam Sabtu di rumah terusin tadarus kita 2 halaman aja sama anak-anak kita. Nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat-sholat sunnah. Indah rasanya. Habis selesai, habis tadarus 2 halaman, bapaknya bilang begini, nak, istriku, ringankan papa. Ketika papa wafat nanti di akhirat, papa ditanyai tentang mama, ditanyai tentang anak-anakku, putra putriku. Jika engkau tidak bisa berbuat baik, nak, janganlah kalian bermaksiat di hadapan Allah. Kelak ayah yang ditanya, nak, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayah, di beban ayah ini, di pundak ayah ini tanggung jawab. Makanya ada ayah kalau menikahkan putrinya bukan sama orang yang tidak sholat, menikahkan putrinya dengan orang yang tidak takzim sama ulama, tidak berzikir, tidak bersolawat, maka kata Nabi orang tua itu durhaka kepada anaknya. Maka ibu sekalian, jangan pernah menikahkan anak-anak kita kepada orang yang tidak sholat. Jangan pernah menikahkan anak-anak kita yang tidak bersolawat, apalagi anti sama guru-guru kita, anti habaib, anti ulama. Masya Allah, rumah tangga anak-anak kita dicabut keberkahannya. Bisa-bisa yahruju minad dunya bi ghairi iman. Mereka dikeluarkan dari muka bumi ini tidak pernah membawa iman, Bu. Maka perhatikan Bapak, Rasulullah sayang, Bu, sama anak-anak. Rasulullah pernah sholat, begitu sujud Rasulullah lama bangunnya, Pak. Sahabat Nabi Muhammad SAW nggak ada yang batuk. Tenang aja.
Begitu selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa sujudnya lama? Apa kata Nabi? Ketika aku sujud ada anak kecil yang naik ke punggungku. Tidak mungkin aku angkat punggungku, nanti mereka jatuh. Bayangin sujudnya lama karena ada anak kecil. Imam di Masjid Ar-Rahman sujudnya lama sedikit, batuk udah estafet. Waduh, putar 1 sab, 2 sab, 3 sab. Kalau imamnya lama cuma sekedar setengah menit, Bu, biarin aja, ngapa sih? Baca aja kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita 3 kali, tambahin 10 kali. Kalau 10 kali, tambahin 20 kali. Emang salah? Kalau udah lewat 5 menit, 3 menit lah lewat, baru jangan dibatukin. Ada 1 orang yang gantiin, mesti imamnya meninggal itu. Inna lillahi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat, rukuknya cepat, sujudnya cepat. Ditanya lagi, ya Rasulullah, kenapa engkau kok cepat? Tapi tetap pakai tumaninah. Bukan sholat yang pakai olahraga yang di medsos, bukan begitu. Kayak burung cebok, kayak apa nih, capung cebok. Kenapa ya Rasulullah kok cepat bener? Ada anak yang nangis, kemana maknya? Tuh, sayang Rasulullah. Kalau ibu-ibu sendirian di rumah, anaknya 2 tahun, gendong aja Bu, gendong, nggak apa-apa. Takut anaknya Allahu Akbar jalan sendiri, ada kolam-kolam kecebur, mati, pegang, gendong anaknya. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Rasulullah SAW gendong Hasan dan Husain, 2 cucunya dipegang sekaligus. Nggak apa-apa. Yang salah itu gendong emaknya anak-anak. Berat Pak, berat. Maka ibu sekalian ya Rasulullah, ayo kita ikut Rasulullah SAW. Kalau udah sholawat, ibu-ibu ini sholawat fi kulli hal wa fi kulli makan. Di setiap segala urusan, setiap segala tempat ibu sholawat. Ibu mau naik motor, bapak mau naik mobil, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah Pak lancar. Ibu makan, bapak makan, dihidang bareng sama anak-anak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa enggak enak Pak? Ibu bapak mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apalagi ditambahin baca surat Al-Muawwijatain, 3 surat digabung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ibu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dawamkan 30 tahun. Setiap ibu mau tidur, ibu sholawat. Suatu saat siapa tahu Rasulullah hadir dalam mimpi kita Pak. Ini kita nggak mau sholawat sih. Masya Allah, ibu lagi masak sholawat, suami ngomel sholawat. Mama duduk, papa mau ngomong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mama kenapa terlambat? Allahumma sholli wa sallim sayyidina. Kira-kira lakinya ngomel terus gak? Makanya kalau suami lagi ngomel gimana Bu? Baca sholawat. Bapak-bapak kalau lagi ngomel, istrinya baca sholat, terusin marah apa ikut sholawat? Nah, ikut sholawat Pak. Masya Allah, Rasulullah sayang sama istrinya. Khadijah tidur di pahanya Rasulullah, di pahanya Khadijah Rasulullah tidur. Dielus-elus Rasulullah sama Khadijah. Kira-kira bapak pernah nggak dielus-elus tidur di pahanya istri Pak? Ada nggak? Cepetan pulang, saya tutup. Ayo tidur sana.